dirancang sebagai panduan praktis untuk membantu meningkatkan keterampilan membaca, termasuk pemahaman, kecepatan, dan kemampuan berpikir kritis. Penulis memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami teks secara lebih mendalam, membaca dengan efisien sesuai kebutuhan, dan mengembangkan keterampilan membaca kritis yang sangat berguna dalam konteks akademik maupun profesional. Selain itu, buku ini juga menyoroti tentang pentingnya membaca sebagai keterampilan mendasar yang relevan di berbagai bidang kehidupan, terutama pendidikan dan dunia kerja. Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat memaksimalkan potensi mereka dalam memahami informasi secara mendalam dan efisien. Saya akan membawakan materi yaitu memanfaatkan membaca kritis dan juga berpikir kritis dari buku Teknik Membaca Nur Hadi. Yang pertama yaitu menganalisis berita, yaitu kita dapat melihat latar belakang dari berita yang dibawakan presenter. Yang kedua, melihat isi, apa sih isi yang disampaikan oleh presenter. Yang ketiga, melihat siapa saja tokoh yang terlibat dalam berita tersebut. Yang keempat, kita bisa melihat dampak apa saja yang sudah diberikan dari teks berita yang sudah dibacakan oleh presenter tersebut. Dalam membaca teks petunjuk kemasan, kita harus mampu membaca atau mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan di penjelasan teksnya tersebut. Kemudian kita bisa menemukan bahan-bahan apa saja yang sudah dibutuhkan ataupun yang tertera di petunjuk kemasan. Yang terakhir, kita bisa melihat komposisi dan juga takaran yang digunakan dalam teks petunjuk kemasan. Yang ketiga yaitu membaca undang-undang. Yang pertama, kita menganalisis tentunya dari isinya. Nah, dari isi tersebut kita bisa melihat tujuannya, tujuan dari dibuatnya undang-undang itu. Yang ketiga, kita bisa melihat apa sih masalah-masalah yang berkaitan dari undang-undang tersebut. Yang terakhir, kita bisa melihat latar belakang dibuatnya undang-undang itu. Yang keempat yaitu membaca esai. Yang membaca esai itu, kita sebagai pembaca kritis, kita bisa menemukan latar belakang dibuatnya esai itu. Yang kedua, kita bisa membandingkan isi esai tersebut dari penulis ke tokoh yang lainnya. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan isi yang ada di esai tersebut. Yang terakhir, kita bisa memberikan penilaian. Setelah kita membaca seluruh esainya, kita bisa memberikan penilaian terhadap esainya tersebut. Yang terakhir yaitu membaca teks berita. Apa sih bedanya dari berita tadi? Membaca teks berita ini bertujuan untuk kita nantinya akan memberikan berita kepada pemirsa. Apa sih yang perlu kita perhatikan sebagai pembaca kritis dari teks berita tersebut? Yang pertama, kita harus memahami dari apa sih yang dimaksud dari penulis itu menulis beritanya. Yang kedua, kita bisa menyimpulkan sajian datanya itu. Yang ketiga, kita bisa melihat latar belakangnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu kita bisa membawakan berita tersebut kepada pemirsa nantinya. Memahami organisasi dasar penulisan buku Teknik Membaca karya Nur Hadi. Yang pertama, buku ini menjelaskan tujuan dan pentingnya membaca serta pengenalan terhadap teknik membaca. Yang kedua, buku ini juga menyediakan pemahaman dasar teknik membaca, apa itu teknik membaca, dan bagaimana teknik ini dapat diterapkan dalam aktivitas membaca yang efektif.
Yang ketiga, menguraikan berbagai teknik membaca seperti membaca biografi, membaca buku praktis, dan lainnya. Dan yang terakhir, buku ini juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah praktis yang wajib untuk diikuti agar bisa memaksimalkan hasil dari kegiatan membaca. Buku ini juga membahas klasifikasi berdasarkan jenis terbitnya, periode terbit, dan isi. Berdasarkan jenis terbitnya, teks dibagi menjadi buku dan serial. Buku diterbitkan secara utuh seperti buku ajar dan buku novel serta kumpulan cerpen. Sedangkan serial terbit bersambung baik secara non berkala, itu seperti laporan tahunan maupun berkala seperti surat kabar dan jurnal. Kemudian ada juga berdasarkan isinya. Teks mencakup artikel ilmiah, berita, cerpen, novel, biografi, dan lain sebagainya. Jadi setiap jenis teks memiliki tujuan dan teknik membaca yang khusus. Misalnya membaca artikel ilmiah itu membutuhkan pendekatan yang kritis, sedangkan cerpen lebih bersifat analitis. Klasifikasi ini membantu pembaca memahami teks secara efektif. Pada buku ini juga menjelaskan langkah-langkah membaca cerpen dan puisi, serta kemampuan yang diperlukan untuk memahaminya. Dalam membaca cerpen, ada 3 tahap utama. Yang pertama yaitu prabaca, yaitu mengenal judul, pengarang, dan paragraf awal saat membaca. Kemudian saat membaca, itu membaca alur, memahami alur, karakter, tema, dan amanat. Dan pasca baca, merefleksikan amanat atau mengadaptasi cerita ke bentuk lain. Membaca dianjurkan untuk mendiskusikan atau mengubah cerpen menjadi karya lain seperti puisi atau drama. Membaca puisi juga melibatkan 3 kemampuan. Yang pertama literal, mengenai judul, penyair, dan gagasan utama. Kritis, menganalisis sudut pandang, diksi, tema, dan pesan. Dan kreatif, menggunakan pesan puisi sebagai refleksi atau mengadaptasi. Langkah membaca puisi dimulai dengan prabaca, yaitu mengenal judul dan pengarang. Kemudian saat membaca, kita memahami makna kata, baris, dan baitnya. Dan yang terakhir pasca baca, yaitu merefleksikan pesan dan adaptasinya. Panduan ini membantu pembaca memahami, menganalisis, dan mengapresiasi cerpen serta puisi secara efektif. Menilai penyajian pengarang. Yang pertama, dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan Nur Hadi sederhana dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Struktur kalimat yang baik dan pilihan kata yang tepat membuat buku ini mudah dibaca tanpa mengurangi nilai akademisnya. Gaya penulisan formal namun menarik, mampu mempertahankan perhatian pembaca. Yang kedua, segi kualifikasi. Nur Hadi memiliki latar belakang dan pengalaman yang relevan di bidang pendidikan bahasa. Hal ini terbukti dari penyampaian konsep membaca yang terstruktur dan mendalam. Buku ini menunjukkan penguasaan topik dan kredibilitas tinggi penulis sebagai ahli di bidangnya. Yang ketiga, dari materi di buku ini didasarkan pada teori dan praktik membaca yang diakui dalam literatur pendidikan. Sumber informasi cukup mendukung meskipun referensi dapat diperbarui sesuai perkembangan literasi terkini. Nur Hadi menyajikan informasi sesuai kebutuhan pembaca di Indonesia, menjadikan buku ini relevan dan aplikatif. Dalam buku Nur Hadi ini juga memberikan panduan yang relevan untuk menerapkan prinsip-prinsip berpikir kritis dalam berbagai jenis bacaan, termasuk bacaan sehari-hari. Nah, ini seperti berita dan artikel. Tujuannya yaitu untuk membantu para pembaca sendiri membedakan fakta dari opini dan propaganda, juga untuk mengidentifikasi secara objektif. Selain itu juga untuk mencegah penyebarluasan atau penyalahgunaan informasi yang tidak valid ataupun hoax di media sosial. Teknik ini menggunakan analisis logis, evaluasi argumen, dan identifikasi bias yang memungkinkan para pembacanya itu untuk memahami, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara bijak. Dengan menggunakan membaca kritis, ini memungkinkan pembaca juga untuk
tidak hanya meningkatkan kemampuan literasinya, namun juga untuk menjadikan individu yang reflektif, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. Nah, ini adalah panduan yang strategis untuk menghadapi informasi di era modern saat ini.